Halo, kembali lagi bersama Media Eduka. Dalam video kali ini, kita akan membahas soal dan pembahasan pretest PPG pada bidang pedagogik. Contoh soal nomor 1. Perencanaan pembelajaran yang menekankan pada proses keterlibatan peserta didik secara penuh untuk dapat menemukan materi yang dipelajari dan dihubungkan dengan situasi kehidupan sehari-hari, sehingga mendorong peserta didik dapat menerapkan dalam kehidupan mereka. Pilihan strategi pembelajaran yang tepat yaitu A. Kooperatif, B. Inquiry, C. Problem solving, D. Discovery, E. Kontekstual. Pembahasan kontekstual atau contextual teaching dan learning adalah konsep belajar yang mengaitkan antara materi yang diajarkannya dengan situasi dunia nyata siswa dan mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan mereka sehari-hari. Jadi, jawaban yang tepat adalah E. Kontekstual. Contoh soal nomor 2. Seorang guru merancang evaluasi dengan mendasarkan pada indikator dan tujuan pembelajaran yang sudah ditentukan di RPP. Evaluasi tersebut dimaksudkan untuk menentukan hasil dan kemajuan belajar siswa. Maka, jenis evaluasi yang tepat dipilih oleh guru adalah A. Evaluasi formatif, B. Evaluasi sumatif, C. Evaluasi selektif, D. Evaluasi diagnostik, E. Evaluasi penempatan. Pembahasan jenis evaluasi berdasarkan tujuan sebagai berikut. 1. Diagnostik ditujukan untuk menelaah kelemahan siswa beserta faktor penyebabnya. 2. Selektif digunakan untuk memilih siswa yang paling sesuai dengan kriteria program kegiatan tertentu. 3. Penempatan digunakan untuk menempatkan siswa dalam program pendidikan tertentu yang sesuai dengan karakteristik siswa. 4. Formatif dilaksanakan untuk memperbaiki dan meningkatkan proses belajar dan mengajar. 5. Sumatif dilakukan untuk menentukan hasil dan kemajuan belajar siswa. Jadi, jawaban yang tepat adalah B. Evaluasi sumatif. Contoh soal nomor 3. Seorang guru senior mengajar siswanya dengan metode diskusi dan menggunakan media gambar yang sudah berlangsung dari tahun ke tahun. Pada awal semester baru 2019, siswa di kelas tersebut diketahui 70% memiliki preferensi belajar kinestik, sehingga mereka tidak fokus saat pembelajaran dan di diskusi berlangsung. Siswa lebih senang jika mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Dari kasus tersebut, strategi pembelajaran yang paling tepat dipilih guru. A. Kooperatif, B. Project-based learning, C. Kontekstual, D. Inquiry, E. Discovery. Pembahasan Project-based learning atau PJBL merupakan strategi pembelajaran yang dikembangkan berdasarkan penerapan proyek dengan melibatkan siswa menyelidiki masalah dunia nyata, di mana sangat cocok untuk siswa yang memiliki preferensi belajar kinestetik. Jadi, jawaban yang tepat adalah B. Project-based learning. Contoh soal nomor 4. Pada saat menyusun perencanaan pembelajaran pokok materi tentang unggas, seorang guru merumuskan tujuan pembelajaran agar siswa dapat mendefinisikan hewan unggas, mengelompokkan dan membedakan jenis-jenis unggas. Adapun pilihan strategi pembelajaran untuk menjelaskan materi kepada siswa tersebut, yaitu strategi pembelajaran deduktif, mendasarkan tujuan dan strategi pembelajaran tersebut, mencerminkan ragam pengetahuan yang jenisnya. A. Fakta, B. Prosedur, C. Keterampilan, D. Konsep, E. Prinsip. Pembahasan dari perencanaan pembelajaran pokok materi, dapat dianalisa bahwa siswa diminta untuk mengemukakan definisi, membedakan dua hal, dan mengklasifikasikan, di mana hal tersebut merupakan indikator belajar siswa untuk jenis materi konsep. Jadi, jawaban yang tepat adalah D. Konsep.
Contoh soal nomor 5. Saat merancang pembelajaran, seorang guru ingin menyederhanakan konsep, prinsip, hukum yang kompleks, sehingga dapat memperjelas penyajian pesan secara tertulis. Media apa yang paling tepat dipilih oleh guru tersebut? A. Bagan. B. APE atau alat permainan edukatif. C. Flipchart. D. Foto. E. Gambar. Pembahasan. Bagan, fungsinya yang pokok adalah untuk menyajikan ide-ide atau konsep yang sulit disampaikan secara tertulis. Syarat bagan yang baik adalah dapat dimengerti anak, sederhana dan lugas, tidak rumit dan berbelit-belit. Jadi, jawaban yang tepat adalah A. Bagan. Contoh soal nomor 6. Seorang guru ingin mengetahui kemampuan siswa dalam mengatur dan mengelola perbedaan pendapat ketika dilakukan diskusi kelompok. Guru tersebut membuat lembar daftar cek atau checklist dalam bentuk skala yang harus diisikan oleh siswa untuk menilai teman kelompoknya. Jenis penilaian otentik holistik yang dapat dipilih oleh guru tersebut yaitu A. Penilaian kinerja. B. Penilaian proyek. C. Penilaian portofolio. D. Pertanyaan terbuka. E. Penilaian diri. Pembahasan. Pada penilaian kinerja, diminta untuk mendemonstrasikan tugas belajar tertentu dengan maksud agar peserta didik mengaplikasikan pengetahuan dan keterampilan yang dimilikinya. Instrumen yang dapat digunakan untuk merekam hasil belajar pada penilaian kinerja ini antara lain daftar cek atau checklist, catatan anekdot atau narasi, skala penilaian atau rating scale. Jadi, jawaban yang tepat adalah A. Penilaian kinerja. Contoh soal nomor 7. Sebagian siswa mengalami kesulitan menjawab soal tes pilihan ganda yang disusun oleh guru. Hal tersebut disebabkan materi dalam soal sebagian belum dipelajari oleh siswa karena materi tersebut seharusnya diberikan pada pertemuan berikutnya. Hal yang seharusnya dilakukan guru dalam menyusun soal tes pilihan ganda pada aspek materi yaitu A. Soal harus sesuai dengan indikator. B. Pokok soal harus dirumuskan secara jelas. C. Pilihan jawaban harus homogen dan logis. D. Panjang rumusan pilihan jawaban relatif sama. E. Butir tes tidak tergantung pada jawaban sebelumnya. Pembahasan. Secara teoritis, kualitas soal tes bentuk objektif dapat ditelaah dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Butir harus sesuai dengan indikator yang ditetapkan. Hanya ada satu jawaban yang benar. Pengecoh homogen dan berfungsi. Jadi, jawaban yang tepat adalah A. Soal harus sesuai dengan indikator. Contoh soal nomor 8. Pada rancangan pembelajaran, terdapat contoh kompetensi dasar, yaitu mengidentifikasi jenis, sifat, dan fungsi bahan alam dari tanaman untuk produk karya seni rupa dan kriya. Maka, rumusan indikator yang bisa dikembangkan guru pada tingkatan kognitif mencipta atau C6 yang tepat adalah A. Mengelompokkan bahan alam dari tanaman pandan untuk produk karya seni rupa. B. Menyebutkan fungsi tanaman pandan untuk produk karya seni rupa. C. Menjelaskan sifat tanaman pandan untuk produk karya seni rupa. D. Membedakan sifat tanaman pandan dengan tanaman suji untuk produk karya seni rupa. E. Membuat produk karya seni rupa dari tanaman pandan. Pembahasan. Berikut adalah tingkatan kognitif. C1 mengingat, C2 memahami, C3 menerapkan, C4 menganalisis, C5 mengevaluasi, C6 mencipta. Kata kerja operasional dari C6 atau mencipta adalah sebagai berikut. Membangun, membentuk, membuat, menampilkan, memperjelas, menemukan, dan menyusun. Jadi, jawaban yang tepat adalah E. Membuat produk karya seni rupa dari tanaman pandan. Contoh soal nomor 9.
Seorang guru mencari materi dan media dari internet saat menyusun rencana pembelajaran atau RPP. Materi dan media tersebut akan disampaikan pada proses pembelajaran dengan maksud agar siswa tidak mengalami kesulitan memahami pelajaran. Langkah apa yang harus dilakukan oleh seorang guru saat memilih materi pelajaran? A. Mengidentifikasi aspek-aspek yang terdapat dalam kompetisi inti, kompetensi dasar, dan indikator. B. Menganalisis potensi peserta didik, relevansi dengan karakteristik daerah, dan struktur keilmuan. C. Menyesuaikan dengan tingkat perkembangan fisik, intelektual, emosional, sosial, dan spiritual peserta didik. D. Melihat kebermanfaatan bagi peserta didik, aktualitas, kedalaman, dan keluasan materi pembelajaran. E. Relevansi dengan kebutuhan peserta didik dan tuntutan lingkungan, alat dan sumber bahan, dan alokasi waktu. Pembahasan. Berikut adalah langkah-langkah dalam memilih materi pelajaran. Mengidentifikasi aspek-aspek yang terdapat dalam kompetensi inti, kompetensi dasar, dan indikator. Mengidentifikasi jenis-jenis materi pelajaran. Memilih materi pembelajaran yang sesuai atau relevan dengan KD dan indikator pencapaian. Memilih sumber materi pelajaran. Jadi, jawaban yang tepat adalah A. Mengidentifikasi aspek-aspek yang terdapat dalam kompetensi inti, kompetensi dasar, dan indikator. Contoh soal nomor 10. Di sekolah, seorang guru menuliskan beberapa aturan, seperti dilarang menginjak rumput dan mencoret-coret meja. Hal ini merupakan pembiasaan kepada peserta didik agar berkembang kecerdasan. A. Naturalis. B. Kinestetis. C. Visual spasial. D. Verbal linguistik. E. Logis matematis. Pembahasan. Pembelajaran di kelas yang mengembangkan kecerdasan naturalis adalah 1. Jalan-jalan di alam terbuka. 2. Melihat keluar jendela. 3. Ekostudi. Ekostudi adalah strategi yang mengintegrasikan kepedulian peserta didik pada kelangsungan bumi untuk semua mata pelajaran. Misal, tidak menginjak rumput, tidak membuang sampah sembarangan. Jadi, jawaban yang tepat adalah A. Naturalis. Terima kasih telah menonton video Media Eduka. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe.